Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Selamat datang di ibadah IHMPT tanggal 4 Oktober 2020. Adik-adik, kakak harap kalian tetap semangat ya dalam menjalani hari-hari walaupun aktivitas kita masih tetap di rumah. Nah adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mas Petak Teruna. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk membuka ibadah kita. Sebelumnya kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 454, bait yang kedua, Indahnya Saat Yang Teduh. Adik-adik, mari kita sebelum memulai ibadah ini ada baiknya kita untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, sekarang ya Tuhan, kami anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing telah berkumpul untuk IHMPT tanggal 4 Oktober 2020. Ya Tuhan, sertailah kami, bimbinglah kami, agar kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu pada hari ini. Berkatilah juga kakak Layan dan teman-teman kami dimanapun mereka berada. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna yang kami percayakan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk bermazmur. Mazmur kita pada hari ini terambil dari Mazmur 119
ayat yang ke-41 sampai ke-46. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janji-Mu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku. sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku. Sebab aku berharap kepada hukum-Hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa. Untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan. Sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja. Dan aku tidak akan mendapat malu. Sebelum kita mendengar pemberitaan firman, mari adik-adik kita nyanyikan Kidung Jemaat 60 bait yang ke-7, Hai Makhluk Alam Semesta. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta bimbingan Kudus, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu yang masih sampai saat ini kami bisa rasakan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati setiap hati dan pikiran kami, biarlah apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12 yang menyatakan Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang akan datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Kata mereka, mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah-rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 12 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang-orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya.
Adik-adik, mungkin sebagian besar dari kita pernah yang namanya pergi ke KFC dan makan ayam goreng. Tahukah adik-adik, di balik proses pembuatannya itu ada suatu proses yang panjang harus dilalui oleh pencipta resep tersebut. Pencipta resep tersebut adalah Kolonel Sanders. Pada waktu itu banyak yang menolak resep buatannya itu. Bahkan lebih dari 1000 kali ia menerima penolakan. Tetapi apakah Kolonel Sanders berhenti begitu saja dan menyerah dengan keadaan? Tentu saja tidak. Terbukti dengan saat ini KFC ada di mana-mana sampai seluruh dunia pun mengenal. Begitu juga dengan pembacaan kita pada pagi hari ini. Paulus dalam perjalanannya, pemberitaan Injil di Efesus terutama, dia juga mengalami sebuah tantangan. Tapi Paulus tidak menyerah begitu saja. Paulus terus melakukan pemberitaan Injil sampai pemberitaan yang dia lakukan itu membuahkan hasil. Mengapa pemberitaan yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada saat di Efesus menjadi sebuah tantangan? Karena pada saat itu jemaat-jemaat yang ada di Efesus banyak sekali yang masih menyembah dewa-dewa. Terutama dewa yang terbesar pada saat itu adalah dewa Artemis. Bukan sesuatu hal yang mudah untuk meyakinkan mereka, karena mereka telah percaya kepada dewa-dewa. Tetapi apa buah hasil yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini? Itu semua juga bukan pekerjaannya Paulus sendiri, bukan daya kekuatan dari Paulus sendiri, tetapi ada karya Roh Kudus melalui Paulus yang memampukan Rasul Paulus ini dapat memberitakan Injil. Pada saat itu juga banyak yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi hari demi hari Paulus berusaha meyakinkan mereka bahwa ada Yesus yang memampukan mereka. Akhirnya buah dari pemberitaan Paulus, ada 12 orang murid yang percaya kepada Tuhan Yesus. Murid-murid tersebut juga melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Paulus. Mereka juga melakukan penyembuhan kepada orang-orang yang pada saat itu. Dan juga mereka dapat berbahasa roh. Tentu suatu perjalanan yang tidak mudah yang dilalui oleh Paulus dan murid-murid pada saat itu. Mereka bahkan bisa saja bertaruh dengan nyawa, karena apa yang dilakukan Paulus itu memang gerakan kecil, tapi mempengaruhi gerakan besar yang lainnya. Terlebih juga pada saat itu kota Efesus, kota yang cukup ramai karena di situ adalah pusat dari perdagangan dan perekonomian di Asia. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apa yang bisa kita lakukan pada saat ini untuk memberitakan firman Tuhan? Bukankah situasi kita pada saat ini sangatlah berbeda dengan Paulus pada saat itu? Memang sangat berbeda. Lalu bagaimanakah kita cara melakukan pemberitaan firman tersebut? Adik-adik, memang kita sadari bahwa situasinya sangat berbeda pada saat di Paulus dan pada saat kita saat ini. Namun banyak hal yang bisa kita lakukan melalui kehidupan kita sehari-hari. Memang pada saat itu banyak yang belum percaya pada Yesus, sehingga Paulus meyakinkan. Sekarang banyak sudah agama-agama, terutama di Indonesia ini. Lalu bagaimana? Melalui kehidupan kita sehari-hari yang menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Yesus. Agar melalui kehidupan kita, orang-orang juga mengenal siapa itu Yesus. Paulus juga begitu juga dengan kehidupannya dia. Dia
memperlihatkan bagaimana cara hidup dia yang percaya kepada Yesus. Dengan kehidupannya Paulus dilihat oleh murid-muridnya yang membuahkan hasil. Karya Roh Kudus nyata pada saat itu. Banyak orang yang percaya kepada Yesus. Bahkan murid-muridnya ikut juga menyembuhkan. Pada pembacaan ayat yang terakhir, kita bisa lihat bahwa murid-muridnya menyembuhkan orang yang sakit dengan meletakkan kain yang telah dipakai oleh Paulus. Dan juga mereka juga bisa berbahasa roh. Itulah melalui kehidupan kita juga Tuhan menginginkan kita juga orang bisa mengenal kita bukan karena kita membawa Alkitab kemana-mana, kita membaca Tuhan Yesus itu begini loh. Yang ada kok bisa-bisa kalian dihambuk sama orang. Tetapi bagaimana dengan sikap hidup kita bertutur kata yang baik, kita bersikap yang baik, tidak mengumpat dengan kata-kata yang tidak berkenan, kata-kata kotor, hewan-hewan keluar yang dari mulut kita. Itu juga bukanlah yang mencerminkan kehidupan bahwa kita seorang pengikut Yesus. Melawan kemalasan kita itu juga membuktikan bahwa kita juga pengikut Yesus. Oleh karena itu, adik-adik, taruhlah Yesus dalam kehidupan kita. Karya Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita. Berdoalah juga bagi mereka, karena juga Paulus juga mengajar hari demi hari di rumah-rumah ibadat, memperkenalkan siapa Yesus. Kita juga bisa melalui doa-doa kita agar mereka mengenal Yesus. Tidak perlu menggembar-gembor. Mendoakan mereka itu adalah suatu tindakan yang menunjukkan bahwa kita juga beriman kepada Yesus. Lalu kerja Roh Kudus akan nyata dalam kehidupan kita, akan membuahkan hasil seperti apa yang dilakukan oleh Paulus pada saat di Efesus. Memang pertamanya awal-awal hanya beberapa orang dikatakan di situ, tetapi karena karya Roh Kudus dan Paulus tidak menyerah begitu saja dengan keadaan, dan dikatakan di situ juga bahwa ada juga yang tidak percaya kepada Yesus dan tidak mau diyakinkan oleh Paulus. Tetapi Paulus tidak ambil pusing dengan keadaan seperti itu. Dia meninggalkan mereka. Ya sudah, tinggalkan saja mereka daripada Paulus pusing-pusing dengan orang yang tidak mau diyakinkan dan keras hatinya. Paulus meninggalkan mereka. Memang dalam kehidupan kita, sebuah usaha itu pasti tidak akan mengkhianati hasil. Pasti setiap usaha itu ada hasil yang baik. Meskipun ada yang tidak baik, pasti ada sesuatu yang lebih baik dibandingkan. Oleh karena itu, taruhlah Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Berperilakulah selayaknya seperti anak-anak Yesus, murid-murid Tuhan Yesus, agar orang juga mengenal siapa Yesus melalui tingkah hidup kita sehari-hari. Berdoalah agar Roh Kudus menuntun dan memampukan kita untuk melakukan segala apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Bapa Sang Sumber Cinta Kasih, kembali lagi ya Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu untuk menaikkan pujian kami dan permohonan kami. Pada saat ini ya Tuhan, taruna-tarunamu di tengah-tengah situasi seperti ini, kiranya Engkau memberkati mereka, biarlah mereka dapat memberitakan firman-Mu di dalam kehidupan mereka melalui tutur, kata, dan tindakan mereka ya Tuhan. Bapak juga berkati mereka dalam setiap tanggung jawabnya yang ada. Biarlah dari sosok Paulus mereka dapat belajar bahwa memberitakan firman Tuhan tiada putusnya dan tidak menyerah dengan keadaan yang ada, tetapi membuat kita semakin semangat memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang dalam kerajaan sorga, begitu juga dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah Engkau memberkati setiap kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang pelajar yang di tengah-tengah situasi seperti ini kami harus bersekolah dan belajar online di rumah. Kiranya Engkau memberkati setiap kami juga agar apa yang kami kerjakan juga dapat berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga orang tua dari adik-adik kami ini, biarlah setiap pekerjaan yang ada Engkau memberkati mereka. Jikalau mereka harus pergi keluar, kiranya Engkau melindungi mereka, jauhkanlah mereka dari mara bahaya. Dan juga berkati setiap kesehatan orang tua adik-adik ini ya Tuhan. Biarlah Engkau lindungi mereka selalu dalam lindungan kasih-Mu ya Tuhan. Begitu juga dalam gereja-Mu di muka bumi ini, terutama GPIB Bukit Harapan Surabaya. Kiranya Engkau memberkati setiap pelayanan yang ada dari KMJ, Presbiter, Vikaris, dan unit misioner yang lainnya. Biarlah mereka tetap terus memberitakan kabar sukacita dimanapun dan dalam situasi apapun. Biarlah nama-Mu tersebar di mana-mana ya Tuhan, dan mereka dapat melihat karya-Mu melalui pemberitaan yang dilakukan dan pelayanan yang dilakukan oleh segenap presbiter, majelis, dan KMC yang ada di GPIB Bukit Harapan Surabaya. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati juga bangsa dan negara ini di tengah-tengah situasi seperti ini. Kiranya Engkau memberkati setiap program yang ada dalam menemukan vaksin-vaksinnya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati juga penjabat-penjabat dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya Engkau memberikan roh kebijaksanaan agar dapat mengambil keputusan demi keputusan seturut dengan kehendak-Mu dan demi kebaikan bangsa ini ya Tuhan. Berkati juga para dokter dan perawat yang pada saat ini sedang berjuang melawan COVID-19 ini. Kiranya Engkau memberkati mereka. Tuhan berikan roh kesukacitaan agar biarlah apa yang mereka lakukan itu dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan berkati juga orang-orang yang sedang sakit, biarlah melalui makanan dan minuman, lebih obat-obatan yang mereka konsumsi dapat menjadi salah satu alat penyembuhan bagi mereka. Di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka, kiranya Engkau memberkati mereka, berikan roh kesukacitaan bahwa kuasa-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Jamahlah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar dapat sembuh dengan sedia kala. Berkati juga keluarga-keluarga yang mendampingi mereka. Kiranya Engkau memberikan mereka kesukacitaan dan suatu pengharapan bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan pada pagi hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin.
tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik dapat menyerahkan persembahan ke gereja dengan dua cara, yaitu ditransfer ke nomor rekening gereja atau boleh dititipkan ke orang tua dan digabungkan di amplop ibadah hari Minggu keluarga. Mari kita nyanyikan lagu persembahan dari Gita Bakti 78, bait yang pertama, Yesus Kristus Sumber Hidup. Adik-adik, marilah kita berdiri. Kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah memberikan sebagian dari apa yang kami miliki ya Tuhan untuk kami persembahkan kepadamu. Kiranya apa yang telah kami berikan ini boleh berguna bagi gerejamu dan juga berguna bagi kemuliaan namamu. Inilah doa kami ya Tuhan yang jauh dari sempurna. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kembalilah dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah kita dapat menjadi pelaku-pelaku dan pemberita-pemberita firman Tuhan dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun. Tuhan memberkati. Adik-adik, terimalah berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.